Awalnya aku ingin mencukur rambut yang ada di kepalanya, tapi aku berubah pikiran. Jauh lebih baik jika Sukma Demit ini tersegel dalam keris gondol rogo, ucap Bima. Dewi yang ada di sebelah Bima seolah seperti menelan air liurnya. Bocah ini, batin Dewi takjub. Bima melangkah menuju ke arah Cempaka Kuning dan Sembojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Labuh Mayit. Bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Apa yang terjadi dengan Ki Ganang? Tanya Bima saat mendapati Nakula tengah muncul membawa Ki Ganang dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dilihatnya kondisi Ki Ganang benar-benar memprihatinkan. Tubuhnya benar-benar seperti remahan rempeyek yang ditumbuk berkali-kali dengan ulekan batu. Tidak bisakah kau menyembuhkannya? Tanya Bima. Dengan luka seperti ini, dia harus segera disembuhkan dengan air sendang pitu. Tidak ada cara lain, ucap Nakula. Bima mengerti. Lantas dia kemudian mendekatkan tubuhnya ke arah Ki Ganang. Ki, bisa kau mendengarku? Tanya Bima lirih. Ki Ganang mengerjap, kelopak matanya terbuka perlahan. Bocah gendeng, ngomong kaya aku wis arep mati wae, kata Ki Ganang tersenggal. Bima tersenyum. Setidaknya demi satu ini masih bisa memaginya. Malah mesem-mesem. Tolongi apa piye ngono? Bentak Ki Ganang. Senyum di bibir Bima lenyap seketika. Dipandanginya sosok demi tua yang sudah sekarat itu. Tanpa diminta dua kali, Bima langsung duduk bersila dan menyalurkan energinya. Namun semua seketika berubah, seakan dunia terbalik. Gelegar suara mematikan meledak di sekitar mereka. Bima terlempar ke belakang. Pandangannya tiba-tiba saja menjadi gelap. Suara teriakan kesakitan muncul berbarengan dengan tubuhnya yang menghantam ke tanah. Terbatuk-batuk, Bima segera berdiri dengan menopangkan kedua tangannya pada tanah. Dari kejauhan dia melihat Sembojo tengah berdiri tepat di depan Maya. Sedangkan Ki Ganang masih dalam posisi terlentang, dengan kaki Sembojo tepat yang berada tepat di depannya. Amarah Bima muncul. Kekhawatiran menyelimuti dirinya, takut jika Sembojo melukai mereka berdua. Tanpa pikir panjang, Bima langsung berdiri dan berlari untuk menerjang ke arah Sembojo. Dilemparnya mata tombak Cempaka Kuning menuju tempat ke arah sosok demit wanita itu. Mengetahui Bima sudah dekat dengan dirinya, Sembojo tersenyum dan mengibaskan selendangnya. Dalam sekedipan mata, Bima kehilangan sosok Ki Ganang dan Maya. Mereka berdua dibawa pergi oleh Sembojo. Sial, ucap Bima panik. Terus saja dia mengedarkan pandangannya ke segala arah, mencari keberadaan Sembojo. Golek apa cah? Terdengar suara Sembojo di telinga Bima. Keluar! Teriak Bima membahana. Terus saja dia mengedarkan pandangannya ke segala arah. Sejenak matanya terpaku pada Dewi dan yang lainnya. Mereka tergeletak tak bergerak di atas tanah. Kini hanya tinggal dia dan dua sosok yang tengah bertarung tidak jauh dari tempatnya berdiri. Kromo Sengkono masih terus saja menghajar buta ireng.
sedangkan Pak Arif masih mencoba untuk melukai Jegrik dengan serangan-serangan jarak jauh. "Ora tocah." Terdengar suara tepat di belakangnya. Sontak Bima langsung melemparkan bola energi ke arah suara berasal. Namun tidak ada siapapun di sana. "Ilmumu iku sek cetek. Kok arep main-main karo aku?" ucap Sembojo menggaung di sekeliling Bima. Amarah Bima memuncak. Dia langsung membuat energi dan mengalirkan di kedua telapak tangannya. Dengan membabi buta, Bima melemparkan energinya ke segala arah. Dan duar, ada sesuatu yang terkena serangannya. Suara itu, dentuman itu berasal dari pendopo Sanggarpati. Bima memejamkan matanya, menoleh untuk mencari Sembojo yang mungkin saja sedang menggerung kesakitan. Dek. Seakan dunia Bima runtuh seketika saat melihat sosok yang terkena serangannya. Tubuhnya melemas, tatapannya menjadi kosong. Dengan langkah lemah dia menuju ke arah sosok yang telungkup tidak jauh dari tempatnya berdiri. Jantung Bima berdebar keras, matanya mulai memanas saat sudah melihat dengan jelas siapa yang terkena serangannya. "Mbak," ucap Bima parau. Bima menggoyang-goyangkan tubuh Maya. "Mbak, bangun Mbak," ucap Bima. Terus saja dia menggoyang-goyangkan tubuh sepupunya yang hampir terbakar separuhnya itu. "Bim," ucap Maya lirih. Bima tidak menjawab. Dia langsung duduk bersila dan menyalurkan energinya pada Maya. Tidak ada perubahan sama sekali. Tubuh Maya tetap menghitam. "Sudah Bim, itu tidak akan berguna," ucap Maya tersenggal. "Maafkan aku Mbak, maaf," ucap Bima parau. Air matanya mulai keluar deras dari matanya yang indah. Maya tidak menjawab. Tubuhnya tersenggal dan memuntahkan darah banyak sekali. "Terima kasih Bim," ucapnya tersenyum melemas. Seketika tubuh Maya tidak bergerak. "Mbak, bangun Mbak, bangun," isak Bima. "Kan aku wis ngomong, ojo main-main karo aku. Saiki gue kabeh ganjarane gawe kowe." Amarah Bima kemudian memuncak. Matanya menjadi gelap seketika. Di dalam batinnya hanya satu: bunuh Sembojo. Bima beranjak, matanya mengedar ke segala sisi. Dilihatnya tidak jauh darinya Krama Sengkono sudah mulai kewalahan untuk melawan Buto Ireng. Bima bergerak ke arah mereka. Ia melangkah dengan perlahan, membawa nafsu membunuh yang luar biasa. Bunuh makhluk itu," ucap suara yang mengaung di telinga Bima. Bima terus berjalan ke arah Krama Sengkono. Hingga saat tiba di dekat mereka, Bima langsung melempar bola energi yang benar-benar padat ke arah Buto Ireng. Duar! Terdengar suara dentuman yang sangat keras saat bola energi Bima menghantam punggung Buto Ireng. "Bim, apa yang kau lakukan? Di mana yang lain?" ujar Krama Sengkono saat melihat kehadiran Bima di dekatnya. Bima tidak menjawab. Matanya terus menatap nyalang sosok Buto Ireng yang tersungkur tidak jauh dari tempatnya berdiri. Krama Sengkono kemudian tersentak. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Bima," ucap Krama Sengkono lebih keras. Namun Bima tidak bergeming. Dia terus menatap ke arah Buto Ireng. Kini mata tombak cempaka kuning sudah muncul di tangan Bima. Dengan seringnya mengerikan, Bima berjalan untuk menuju ke arah Buto Ireng. Saat sudah berada di depan sosok demit itu, Bima langsung menarik tangan Buto Ireng dan menebasnya satu persatu. Teriak Buto Ireng. Ketika Bima mencabuti satu persatu tangannya dengan mudah, Bima melakukannya selayaknya mencabuti bulu-bulu ayam yang masih hidup. "Metu, apa tak pateni babumu?" teriak Bima lantang. "Nyawane Cakai ora sebanding karo Buto Ireng. Pateni yen kowe pengen mateni." Bima terpancing. Dia benar-benar muak dengan Sembojo. Tangannya mengepal keras. Dengan keras Bima menarik kepala Buto Ireng sampai ke bawah kakinya. Bima terus saja menghujamkan mata tombak cempaka kuning ke tubuh Buto Ireng tanpa belas kasihan. Saat ini dia tidak peduli
Bagaimanapun caranya dia harus membuat Sembojo keluar. "Bima, apa yang kau lakukan?" teriak Rama Sengkono. Bima berhenti, kepalanya menoleh ke arah Rama Sengkono. "Mundur, apa kau yang saya tak pateni?" ucap Bima tajam. Rama Sengkono terkesiap. Ketakutannya benar-benar terjadi. Sudah sedari lama dia diberi wejangan oleh Simba. Dia berpesan jangan sampai Bima lepas kendali. Rama Sengkono mengedarkan pandangannya, mencari penyebab kenapa Bima bisa sampai seperti itu. "Metua, apa tak lomat demit iki?" teriak Bima. "Pateni demit kue sing gawe kancamu cilaka," ucap Sembojo. Bima terdiam tidak menjawab. Muncul dalam kepalanya bagaimana sosok yang ada di depannya itu merasuki tubuh Panji, membuat penyakit yang ada di tubuh Panji membunuh Ki Suratno. Seketika tangan Bima bergerak, memegangi kedua ujung mulut buta ireng. Tidak ada belas kasihan lagi dalam hatinya. Dengan sekali sentakan keras, Bima menarik kedua tangannya berlawanan arah. Dan kek, terdengar suara tulang yang patah dan cairan hitam yang memercikkan ke tubuh Bima. Kepala buta ireng terbelah menjadi dua. Seketika Bima melemparkan kepala itu ke arah samping kanan kirinya. Sekarang dipandanginya satu sosok yang tengah bertarung dengan Pak Arif. Senyum Bima mengambang. Langsung saja dia berlari dengan cepat ke arah Pak Arif dan Jegrik. Saat sudah berada dalam jangkauan, Bima langsung melompat. Dengan gerakan yang mantap, kakinya mendarat sempurna di atas pundak Jegrik. Kali ini Bima tidak membuang-buang waktunya untuk berbicara dengan Sembojo. Dalam hatinya hanya satu, musnahkan makhluk yang ada di depannya. Kedua tangan Bima terangkat ke atas. Mata tombak cempaka kuning itu ia genggam erat-erat. Kemudian dengan ayunan keras Bima menghujamkan mata tombak itu menuju tepat ke arah kepala Jegrik. Celep. Jegrik mematung, matanya membulat. Darah mengucur dari kepalanya. Tanpa sempat mengucapkan sesuatu, demit itu tumbang. Melihat Bima menjadi beringas, Pak Arif mencoba mendekat ke arah Bima, namun langkahnya ditahan oleh Rama Sengkono. "Apa yang terjadi?" ucap Pak Arif saat melihat Bima tengah menunduk mencabut mata tombak yang tertancap di kepala Jegrik. "Dia sedang dipermainkan oleh Sembojo. Nafsu sudah menguasai dirinya," ucap Rama Sengkono. Pak Arif memandang Bima, menajamkan batinnya. Benar saja, dia melihat asap hitam menguar dari tubuh Bima. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Pak Arif waspada. Dia tahu jika Bima sedang di luar kendali, kekuatannya bisa bertambah berkali-kali lipat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Hanya dirinya sendiri yang bisa menghentikan itu semua. Kita hanya bisa menahannya agar tidak menghancurkan tempat ini," geram Rama Sengkono. Pak Arif pun mengangguk. Ia berpikir mungkin bisa menghentikan Bima saat ini. "Aku akan mencoba untuk menyadarkannya. Kau selamatkan yang lainnya," ucap Pak Arif yang mulai mendekat ke arah Bima. Sementara Rama Sengkono mengangguk dan langsung menghilang dari pandangan, melakukan apa yang diminta oleh Pak Arif. "Bim," panggil Pak Arif lembut. Bima yang mendengar namanya disebut menghentikan tangannya menikam tubuh Jegrik. Pandangannya datar, menatap ke arah Pak Arif. "Neng endi Sembojo?" geram Bima. "Aku tidak tahu, Bim. Tenangkan dirimu, Bim. Sadarlah," ucap Pak Arif. Maju selangkah mendekat ke arah Bima. Tubuh Pak Arif tersentak. Bahkan dalam jarak sejauh ini, energi Bima benar-benar menekan batinnya. "Pisan maneh nang endi Sembojo?" geram Bima. Matanya memandang lurus ke arah Pak Arif. Bima yang masih dikuasai oleh nafsu amarah sama sekali tidak mengenali Pak Arif. Dalam pikirannya dan hatinya hanya ingin menemukan Sembojo dan membalas semua perbuatannya. Arif tidak menjawab pertanyaan Bima, namun dia harus bersiap-siap jika tiba-tiba saja bocah itu menyerangnya. Belum sempat Arif selesai berpikir, dalam seketipan mata Bima sudah muncul di depannya. Tanpa melihat siapa Arif, dia langsung memberikan serangan mematikan ke arah tubuh laki-laki itu. Dan bruk, tubuh Pak Arif terpental beberapa meter ke belakang. Belum sempat dia berdiri, Bima sudah muncul lagi di atas tubuhnya. "Nangan di Sembojo," ucap Bima sambil melancarkan pukulannya ke arah kepala Pak Arif. Tidak ada jawaban, Arif tetap diam membisu
dan terus memandang Bima. "Nang endi Sembojo? Nang endi? Bajingan! Jawab! Nang endi Sembojo?" teriak Bima jengkel saat melihat lawannya hanya diam membisu. Terus saja memukulkan kepalan tangannya ke arah Arif. "Kendalikan dirimu, Bim," ucap Arif lemah. Dia hanya berdiam diri, tidak membalas serangan Bima. Bayangan anak laki-laki yang tersenyum tulus yang dulu pernah dia lihat sungguh membuatnya tidak tega untuk membalas perlakuan bocah ini. "Nang endi? Jawab nang endi? Jawab nang endi Sembojo?" ucap Bima yang masih terus saja memukul tubuh Pak Arif. Dalam amarah yang Bima lampiaskan pada Pak Arif, setetes air mata keluar dan membasahi pipi pemuda itu. Pak Arif yang melihat air mata Bima terenyuh. Anak laki-laki ini hanya ingin melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bima berdiri. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Mata tombak cempaka kuning berkilat terkena cahaya matahari yang meredup. Arif tahu, mungkin dia akan berakhir di sini. Sekali lagi, dia menatap ke arah Bima. Senyumnya muncul dengan tulus. "Kau benar-benar mirip dengan anakku, Bim." Bima mengeram. Dia muak dengan laki-laki yang ada di depannya. Saat ini dia hanya ingin tahu di mana Sembojo. "Mati!" ucap Bima. Pak Arif memejamkan matanya. Dia sudah siap menyebut kematiannya. Setidaknya dia sudah menepati janjinya untuk menjaga bocah laki-laki yang ada di depannya itu. Lama Pak Arif menunggu, tapi tidak terjadi sesuatu. Bahkan kini ia mendengar suara isak tangis wanita. Perlahan dia membuka matanya. Nampak Bima masih berdiri di atas tubuhnya, dengan tangan masih terangkat, tapi ada sesuatu yang aneh. "Sudah Bim, hentikan," ucap Maya lembut, sambil terus memeluk Bima dari belakang. Napas Bima memburu. Matanya masih menatap Pak Arif dengan pandangan kesumat. Entah kenapa dia merasa benci sekali dengan laki-laki yang ada di depannya. "Bima, tenangkan dirimu Bim. Ingat, Sembojo tidak kemana-mana. Dia ada di kepalamu," ucap Maya lirih. Bima melunak. Dia menurunkan tangannya perlahan. "Mbak," panggil Bima. Saat mendapati orang yang tengah memeluknya adalah Maya. "Iya Bim, bangun. Jangan biarkan dia menguasai dirimu," ucap Maya lembut. Bima tersenyum. Air matanya mengalir deras. Lambat laun energinya melemah. "Benar Bim, jangan kau turuti nafsumu. Ingat, dia hanya ingin memanfaatkanmu," ucap Maya. Tubuh Bima tersentak hebat. Ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. "Mbak, kamu kenapa Mbak?" ucap Bima saat mendapati Maya sudah memeluknya dengan erat. Maya menggelengkan kepalanya dan melepaskan Bima. "Sudah, kita tolong Pak Arif dulu," ucap Maya. Bima menoleh ke samping. Dia terperanjat hebat, kaget melihat keadaan Pak Arif yang hampir mirip dengan Ki Ganang. "Pak Arif," ucap Bima yang langsung jongkok di samping Pak Arif. "Siapa yang melakukan ini Pak?" ucap Bima bingung. "Pak Arif gak apa-apa kan Pak? Mari kita sembuhkan lukamu dulu Pak. Kalau sudah tua jangan memaksakan diri seperti itu Pak," ucap Bima polos. Maya dan Pak Arif hanya menghela nafas. Untungnya mereka sudah terbiasa dengan sifat Bima yang ajaib. Pantas saja Krama Sengkono sangat cocok dengan Bima. Keduanya sama-sama makhluk yang ajaib. Krama Sengkono dan Banaspati tiba-tiba saja muncul. Keduanya memegangi pundak ketiga manusia itu dan menghilang. Kini mereka semua sudah berkumpul lagi. Keadaan Ki Ganang masih mengenaskan. Nakula masih mencoba untuk menyembuhkannya. "Apa yang terjadi? Bukannya kalian tadi terkena serangan?" tanya Bima. Semua yang ada di sana menatap Bima heran. "Bukan Sembojo yang menyerang kami," ucap Banaspati. "Maksudnya?" ucap Bima kebingungan. Di belakang Bima, nampak semua demit melotot ke arah Banaspati, meminta untuk berhenti bicara, tapi seolah tidak paham dengan situasi. Dia tetap menjawab pertanyaan Bima. "Ya kowe to, ora eleng. Jago silo bar kuwi teko ngamuk-ngamuk. Bocah pekok." Ucap Banaspati terhenti. Tiba-tiba saja Krama Sengkono menjitak kepalanya dengan keras. "Kenapa?"
Tanya Bima penasaran, menatap ke arah kamar Sengkono. Ditengoknya ke arah sekitar. Tempat itu benar-benar porak-poranda. Nanti akan aku jelaskan. Sekarang kita selesaikan urusan kita dengan Sembojo, ucap Krama Sengkono tegas. Bima menengok ke arah pendopo. Benar saja, di sana Sembojo tengah berdiri tersenyum memandang mereka semua. Senyuman bahagia benar-benar memuaskan untuk Bima. Bima mendekati Ki Ganang. Ki, aku butuh bantuanmu, Ki, kata Bima. Mendengar suara di dekatnya, pelan Ki Ganang membuka matanya. Ditatapnya Bima lekat-lekat. Apa? Ucap Ki Ganang tersenggal. Tolong berikan keris Gondol Rogo yang kau simpan, Ki, jawab Bima lugas. Kah? Ucap Ki Ganang singkat lalu kembali lagi memejamkan matanya. Bima kaget, tidak menyangka kalau permintaannya ditolak mentah-mentah. Dia awalnya mengira kalau Ki Ganang sudah berubah dan mau membantu mereka. Ki, tolong Ki, ini semua permintaan Cempaka Kuning. Hanya dengan keris itu kita bisa keluar dari tempat ini, ucap Bima memohon. Ora urus, ucap Ki Ganang yang masih dalam posisi menutup mata. Semua mata tertuju ke arah Ki Ganang. Bahkan Dewi yang sedang menyembuhkan Pak Arif ikut terdiam. Kenapa mereka masih sempat bertengkar? Ucapnya pada Arif. Sedangkan Arif hanya menggelengkan kepalanya, tidak mau berkomentar. Dia tahu sudah ada dendam di antara Bima dan Ki Ganang. Maya yang takut jika Bima kembali mengamuk berjalan ke arah Ki Ganang. Terlebih Bima saat ini masih memegangi mata tombak Cempaka Kuning. Khawatir jika tiba-tiba saja bocah itu nekat untuk menusuk Ki Ganang yang masih tidak berdaya. Maya memegangi pundak Bima, memintanya untuk mundur. Ki, sepurane Ki, aku njaluk tulung. Sedelot wae, aku nyili pusakane, ucap Maya lembut. Ki Ganang kembali membuka matanya. Bibirnya tersungging, tersenyum senang. Duh, Cah Ayu, oleh gue tak silihi pusaka iki. Tapi bagui aku melu awakmu yo, ucapnya lirih. Maya tersenyum. Melu Ki, tapi ra mungkin disi urusan ning kene, ucap Maya. Mbak, ucap Bima tidak terima. Tidak mungkin Maya menyetujui permintaan Ki Ganang. Mendengar Bima meneriaki namanya, Maya berpaling melotot ke arah Bima. Bima bergidik. Tatapan sepupunya itu benar-benar mengerikan, seolah Maya sedang mengatakan, diam atau mati. Kembali Maya berpaling ke arah Ki Ganang. Tolong ya Ki, ucap Maya. Sejurus kemudian Ki Ganang mengangkat tangan kanannya. Pendar cahaya kemerahan menyelimuti tangannya. Kini nampak keris Gondol Rogo sudah dipegangi oleh Ki Ganang. Bocah demit, panggil Ki Ganang menatap ke arah Bima. Bima memberengut. Dia sama sekali tidak menyukai makhluk yang bernama Ki Ganang ini. Bima mendekat ke arah Ki Ganang. Aku titip pusaka iki, ucapnya sambil menyerahkan pusaka itu ke arah Bima. Bima menerima keris Ki Ganang. Seketika dia merasakan sebuah aliran listrik yang mengalir ke dalam tangannya. Terima kasih Ki, ucap Bima. Bima tersenyum. Nakula dan Sadewa, tolong jaga Maya di sini. Dewi, tolong sembuhkan Pak Arif. Krama Sengkono dan Banaspati, bantu aku bodaki rambut wanita itu, ucap Bima sambil berdiri. Alah sok-sokan, ucap Krama Sengkono yang langsung menyentuh pundak Bima dan menghilang dari pandangannya. Sedangkan Banaspati berubah menjadi bola api dan terbang ke arah pendopo Sanggarpati. Seketika semuanya ada di sana menghela napas. Bahkan Dewi berpikir, tidak menyangka kalau Bima yang memiliki takdir untuk menyelamatkan mereka semua. Bocah itu terlalu ajaib. Wes rampung, sek cangkeman, ucap Sembojo saat mendapati Bima yang ada di depannya. Suwun wis nunggu, kata Bima. Piye perasaane dadi begundal? Wis seroto aku iso gawe awakmu mateni kanca-kancamu, ujar Sembojo.
Bima diam, tangannya terkepal menahan amarah. Jadi tadi dia mengamuk karena ulah Sembojo. Krama Sengkono yang menyadari Bima menahan emosi langsung mendekat. "Tenang no pikiranmu, ojo kegawa nafsu," kata Krama Sengkono menenangkan Bima. "Nangan di Cempaka Kuning?" tanya Sembojo. Bima diam, dia tidak menjawab pertanyaan Sembojo. "Bocah tengik," ucap Sembojo yang mulai emosi saat pertanyaannya tidak dijawab oleh Bima. "Ojo sombong, maka kowe nggawa keris karo temis sing ning mburimu iku. Ra bakal iso kowe ngluwat awakku," kata Sembojo. "Wis rampung sing cangkeman," ujar Bima mengikuti ucapan Sembojo. Demit wanita itu mengeram, wajahnya berubah menyeramkan. Taringnya mulai memanjang, kulitnya berubah warna menjadi kehijauan, serta lidahnya menjulur mengerikan. "Sekarang," ujar Bima melemparkan mata tombak miliknya ke arah Sembojo. Banaspati langsung berubah menjadi api dan menyerang ke arah Sembojo, sedangkan Krama Sengkono memegangi Bima dan menghilang dari pandangannya. Sembojo menoleh ke segala arah. Sekali dia mengibaskan selendangnya mengarah ke Banaspati, namun itu semua tidak membuat Banaspati mundur. Dia tetap bergerak ke arah Sembojo. Dari arah belakang Bima menerjang. Keris Godol Rogos dari tadi sudah dia pegang. Tinggal sejengkal Bima bisa mengenai tubuh Sembojo. Tiba-tiba saja Sembojo berputar dengan anggunnya. Sepersekian detik Bima tidak menyadari apa yang tengah terjadi. Tubuhnya terpental jauh ke belakang. Sosok Krama Sengkono yang muncul di samping Sembojo juga ikut terpental. Bahkan Banaspati yang bentuk bola api melesat menjauh dari Sembojo. Suara ledakan keras memekakkan telinga. Separuh pendopo Sanggarpati hancur tidak bersisa. Bima mengerjap, kepalanya terasa ngilu. Sesekali tangannya bergerak memegangi kepalanya. Bima merasakan darah segar mengucur deras dari belakang kepalanya. "Sialan," orang Bima. Dia kebingungan. Bagaimana dia masih bisa bertahan dengan serangan mematikan seperti itu? Belum sempat Bima mencari keberadaan Krama Sengkono, tiba-tiba saja terdengar suara dengung mengerikan. Berbeda dengan suara-suara gamelan yang ditembulkan saat Maya menari, suara gamelan yang Bima dengar saat ini sungguh membuat bulu kuduknya meremang. Hawa kematian datang dari berbagai arah. Sontak Bima melihat ke arah Sembojo. Sosok demit itu sedang melakukan sebuah tarian yang mirip sekali dengan Maya. Perlahan Bima bangkit, kepalanya terasa sakit sekali. Beberapa meter di dekatnya, sosok Krama Sengkono juga mencoba untuk berdiri. "Kamu tidak apa-apa, Bim?" tanya Krama Sengkono yang berjalan tertati ke arah Bima. Bima mengangguk. "Apa yang sedang terjadi?" ujar Bima bingung saat mendengar suara yang benar-benar menyayat hatinya. "Lihatlah," ucap Krama Sengkono menuju ke arah pepohonan. Jantung Bima berdebar lebih keras, sangat perlahan, bagi sebuah memori yang datang kembali dalam ingatannya. Sosok-sosok penghuni alas lali jiwa mulai muncul dari balik pohon. Bentuk mereka beraneka ragam, mulai dari pocong, wanita dengan mata yang hampir keluar, sampai sosok tinggi besar berbulu mirip sekali dengan buto ireng. "Ayo," ucap Krama Sengkono. Ia langsung memegangi bahu Bima. Dalam sekali tarikan napas, Bima sudah berdiri di antara teman-temannya. "Bagaimana Sembojo bisa memanggil mereka?" tanya Bima pada Dewi. "Dia dulu itu memang bertugas untuk memanggil mereka. Tapi setelah Cempaka Kuning mengetahui kalau Sembojo memiliki niat untuk membuka pagar gaib alas lali jiwa, Cempaka Kuning dibantu sang raja untuk mengusir Sembojo," jelas Dewi. Sekarang semua terlihat jelas. Selama ini Bima bertanya-tanya kenapa Sembojo begitu ingin bertemu dengan Cempaka Kuning. "Jadi dia datang kemari untuk membalaskan dendam?" tanya Bima penasaran. Dewi pun mengangguk. "Bukan hanya itu saja. Dia berniat untuk melakukan ritual labuh mayit di tempat ini." "Labuh mayit?" tanya Bima tidak mengerti. "Benar. Ritual labuh mayit. Ritual yang digunakan untuk mengambil sukma dari seseorang. Bagi manusia itu untuk kejayaan, kekayaan. Namun bagi para demit, berarti itu budak. Lebih buruk lagi,
Jika ritual itu menggunakan orang-orang yang memiliki kemampuan seperti dirimu atau Maya, kemampuan Sembojo akan meningkat secara drastis. Jelas Dewi. Jadi dia kesini untuk menghancurkan alas Lalijiwo? Tanya Maya penasaran. Dewi menggeleng. Lebih dari itu, dia ingin membuka pagar gaib yang ada di alas Lalijiwo. Dengan begitu, para demit yang ada di alas ini bisa leluasa masuk dan keluar ke dunia manusia. Kalian tahu kan apa artinya itu? Ucap Dewi. Bima menghela napas. Dia paham. Jika itu semua terjadi, Sembojo hanya salinan dari Kediswari, namun dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan mematikan. Ayo kita selesaikan, ucap Bima. Mustahil menghabisinya tanpa cempaka kuning. Sedang aku juga tidak tahu kemana dia pergi, ucap Dewi. Dia hanya bilang akan menghilangkan hawa keberadaannya. Setelah itu, dia meminta aku untuk menggunakan keris ini untuk menolong kalian, ucap Bima. Dewi nampak berpikir, jika memang cempaka kuning memberikan arahan pada Bima, pasti dia sedang melakukan sesuatu. Suara alunan gamelan mulai terdengar lebih cepat. Para demit penunggu alas Lalijiwo semakin banyak terlihat. Nakula, Sadewa, Jagamaya dan Ki Ganang. Bima dan aku akan melawan Sembojo. Sisanya kalian urus demit-demit itu, ucap Dewi memberikan arahan. Mereka semua mengangguk dan langsung menyebar. Bima, ada sesuatu yang harus kamu ketahui, ucap Dewi. Maksudnya? Tanya Bima penasaran. Jaga saudarimu. Dialah yang memanggil kami semua ke tempat ini. Di dalam tubuhnya sekarang ada air sedang pitu dan darah sang raja. Setelah ini aku yakin masih banyak demit atau orang sakti yang akan mengincarnya, jawab Dewi. Bima hanya berkedip, memandang wajah Dewi dengan tatapan serius. Baiklah, sekarang bisa kita selesaikan semua ini. Aku tidak tahu berapa lama lagi tubuhku bisa bertahan di dunia manusia. Semakin kita menunda, semakin nyawa kami dalam bahaya, ucap Bima cepat. Mari kita lakukan, ucap Dewi. Sejurus kemudian, Dewi langsung menyentuh pundak Bima. Perasaan terhimpit dan menyesakan kembali melanda Bima. Dalam satu kedipan mata, mereka berdua sudah ada di depan Sembojo. Gunakan semua kemampuanmu, Bim. Kita lakukan dalam sekali serangan, ucap Dewi. Bima hanya mengangguk. Dia langsung memfokuskan energinya ke arah telapak tangannya. Sementara itu Dewi juga melakukan hal yang sama. Seolah tidak menyadari kehadiran Bima dan Dewi, Sembojo terus saja menari, meliuk-liukkan tubuhnya mengikuti irama gamelan yang terdengar di sekitar mereka. Bersamaan Dewi dan Bima melompat ke arah Sembojo. Kedua tangan mereka masing-masing memegangi pusaka yang mereka miliki. Dan duar, terdengar suara dentuman yang diakibatkan oleh serangan Dewi dan Bima ke arah Sembojo. Dewi dan Bima terlempar, namun keduanya langsung berdiri dan kembali menyerang Sembojo. Tidak ada yang berubah. Sembojo masih terus menari. Bahkan saat ini, penduduk alas Lalijiwo terus saja bermunculan dari segala arah. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Bima sambil mengadarkan pandangannya mengitari Sanggarpati. Tak jauh dari tempatnya berdiri sosok Rama Sengkono, Pak Arif dan Banaspati tengah bertempur habis-habisan dengan para demit-demit liar itu. Tidak bisa. Dia sudah terlalu dalam masuk ke lembah kematian. Saat ini tubuhnya sudah dikuasai oleh nafsu dan dendam. Terdengar suara lembu dari arah belakang mereka. Sontak Bima dan Dewi memalingkan kepala mereka. Bibir Bima tersungging penuh kebahagiaan. Sosok cempaka kuning tengah berjalan anggun menuju ke arah mereka. Aku tahu kamu merasa bertanggung jawab atas semua ini, tapi aku meminta izinmu untuk menghentikan orang yang sudah merawatmu dan Kediswari. Semua masalah ini ada karena kecerobohanku, ucap cempaka kuning menatap ke arah Dewi. Dewi hanya mengangguk, sama sekali tidak membantah apa yang dikatakan oleh cempaka kuning. Kemudian wanita cantik itu berpaling ke arah Bima. Saat setelah aku menghentikan Sembojo,
Gunakan keris itu untuk menyelamatkan mereka semua. Setelah semua ini selesai, aku akan mengembalikan apa yang semestinya tidak berada di sini, ucap Cempaka Kuning. Jantung Bima berdegup dengan kencang. Dia paham apa yang dimaksud oleh Cempaka Kuning. Mungkinkah? Ucap Bima tidak percaya. Cempaka Kuning mengangguk dan berpaling ke arah Sembojo. Ada rasa sesal dalam hatinya saat melihat Sembojo terbelenggu oleh nafsu dalam hatinya. Nyai, tolong hentikan, ucap Cempaka Kuning berjalan mendekat ke arah Sembojo. Dewi menyentuh tangan Bima dan segera menyeretnya ke belakang. Karena Dewi yakin setelah ini Sembojo akan menghentikan tariannya. Benar saja, tarian Sembojo mulai melemah. Suara gamelan sayup-sayup mulai menghilang dari tempat itu. Kita bisa menyerangnya bersama-sama, ucap Bima saat menuruti Dewi menjauh dari Sembojo dan Cempaka Kuning. Dewi menggeleng. Tidak, hanya Cempaka Kuning yang mampu menghentikan Sembojo saat ini. Lebih baik diam dan perhatikan. Bima pun menurut. Mereka berdua mundur agak jauh dari dua sosok demit perempuan itu. Kepala Bima mulai pusing. Dia tahu tubuhnya di alam sana sudah hampir mencapai batasnya. Saiki apa pengenmu? Tanya Cempaka Kuning pada Sembojo. Sukmamu, balas Sembojo singkat. Cempaka Kuning tersenyum. Dia tidak ada ketakutan sama sekali dalam dirinya. Ritual apa mayitmu wis ra kanggo gawe. Sukma sing dikumpulke wis tak bebaske. Pilihanmu siji, mati apa lunga, kata Cempaka Kuning lembut. Meskipun Cempaka Kuning mengatakan semua itu dengan nada yang lunak, akan tetapi Bima merasakan setiap kata yang diucapkan oleh demit wanita itu adalah sebuah titah. Sembojo mengeram. Wanita itu langsung menerjang Cempaka Kuning dengan menyebatkan selendangnya berkali-kali. Sejenak berpikir kalau kemampuan Cempaka Kuning masih jauh di bawah Sembojo, namun pikirannya salah. Bak seorang Srikandi yang sedang bertempur melawan musuhnya. Cempaka Kuning menghindar dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Sembojo. Aja sombong, ujar Sembojo saat dirinya jatuh terpuruk ke lantai. Saat Sembojo sudah hampir berdiri, cat! Sebuah tombak menancap tepat di jantungnya. Cempaka Kuning menoleh. Bima dengan cengiran khasnya menatap Sembojo dengan pandangan kesumat. Awalnya aku ingin mencukur rambut yang ada di kepalanya, tapi aku berubah pikiran. Jauh lebih baik jika sukma demit ini tersegel dalam keris Gondolorogo, ucap Bima. Dewi yang ada di sebelah Bima seolah seperti menelan air liurnya. Bocah ini, batin Dewi takjub. Bima melangkah menuju ke arah Cempaka Kuning dan Sembojo. Aku tahu kau bisa mengalahkannya, tapi aku sudah benar-benar lelah dengan semua hal yang dia lakukan. Maafkan aku sudah lancang. Tidak ada yang akan bisa menghalangi titahmu. Lakukan jika menurutmu itu benar, jawab Cempaka Kuning. Bima mengangguk. Dia langsung duduk bersila di hadapan Sembojo, mengerahkan energinya untuk menyegel Sembojo dalam keris Gondolorogo. Tepat saat energi Bima menyentuh keris Gondolorogo, tiba-tiba saja Maya muncul di belakang Sembojo bersama Nakula dan Sadewa. Seketika dia meletakkan tangannya di kepala Sembojo. Energinya terus mengalir bercampur dengan milik Bima. Erang Sembojo saat tumbukan energi Bima dan Maya mengenai tubuhnya. Keris Gondolorogo mengeluarkan pendar cahaya putih. Berbeda dengan cahaya saat benda itu dikeluarkan dari tubuh Ki Ganang. Perlahan tubuh Sembojo diingkupi cahaya putih dan terus masuk ke dalam keris yang tertancap di dadanya. Aku akan ingat perlakuan kalian, ucap Sembojo dan langsung menghilang dari pandangan. Sejurus kemudian keris Gondolorogo terjatuh ke lantai. Akhirnya, orang Maya belum selesai. Lihatlah, ucap Cempaka Kuning. Bima dan Maya langsung melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Cempaka Kuning. Benar saja, para penghuni alas lali jiwa masih terus muncul
dan menyerang Kramasenggono, Pak Arif, dan Banaspati. "Pulangkan mereka. Lakukan seperti saat kalian memanggil para penggawa itu," ucap Cempaka Kuning tersenyum pada Maya. Bima dan Maya mengangguk. Bima langsung duduk bersila dan mengucapkan mantra, sedangkan Maya menjamkan matanya dan mulai menari. Sekali lagi terdengar suara gamelan yang memecah keheningan Sanggarpati. Perlahan para demit liar itu yang sengaja dikurung di alas jiwa berhenti dan kembali masuk ke dalam hutan. "Kalian semua berendamlah di Sendang Pitu. Pulihkan sukma kalian. Setelah itu barulah kembali ke raga kalian yang ada di dunia manusia," ucap Cempaka Kuning. Bersama-sama mereka pergi ke Sendang Pitu. Setibanya di sana, Bima langsung melepaskan pakaiannya dan bermeditasi dalam sendang, sedangkan Maya hanya mengambil air sedang lalu meminumnya sebanyak-banyaknya. "Mbak, ayo lepaskan pakaianmu dan masuk ke sendang," kata Bima polos. "Maumu?" jawab Maya ketus dan berjalan ke arah Cempaka Kuning dan Dewi yang tengah duduk di atas batu tidak jauh dari sendang. "Apa ada yang salah?" tanya Bima menatap Pak Arif yang sudah duduk bersila dalam air. "Tidak, Bim. Semua ucapanmu benar. Tidak ada yang salah," ucap Arif singkat. "Demit we ngerti. Nek menungso iki akale rak kanggo gawe," ucap Banaspati. Bima cemberut, tidak menjawab ucapan Banaspati yang memang sedari dulu selalu menyebalkan. Sedangkan Kramasenggono dan Ki Ganang hanya diam dan terus memusatkan perhatiannya untuk menyembuhkan tubuh mereka. Beberapa saat mereka bersemedi dalam sendang. Saat Bima membuka matanya, mereka semua sudah duduk berkumpul di atas batu tidak jauh dari sendang. Perlahan-lahan Bima bangkit, mengenakan pakaiannya. "Bim, sini," panggil Maya saat mendapati Bima berjalan ke tengah-tengah mereka. "Bagaimana keadaanmu, Mbak?" tanya Bima. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bim," jawab Maya tersenyum. "Ada satu hal yang ingin aku tanyakan," ucap Bima. Pandangannya lurus mengarah ke arah Cempaka Kuning yang duduk anggun di atas batu. Tidak menjawab pertanyaan Bima, Cempaka Kuning hanya mengangguk. "Kenapa Maya bisa memiliki energi Gendiswari?" tanya Bima serius. "Sama halnya dengan dirimu dan aku. Saat Gendiswari menguasai tubuh Maya, dia akan masuk ke dalam tubuhnya. Dengan begitu energi mereka akan bercampur," jawab Cempaka Kuning. "Jadi, energi Sembojo sekarang juga ada dalam tubuhku?" tanya Bima tidak nyaman. "Iya, dan tugasmu adalah mengendalikan nafsumu agar dia tetap berada di tempatnya. Aku sudah bicara dengan Ki Ganang. Dia sudah setuju untuk memberikan keris miliknya untukmu," ucap Cempaka Kuning. Bima menghela napas. "Tenang, Cah, bocah gendeng. Aku bakal ketemu kau terus. Janji tetap janji," kata Ki Ganang dengan senang. Bima tahu Maya sudah membuat perjanjian dengan Ki Ganang. Mau tidak mau dia akan terus berinteraksi dengan demit menyebalkan itu. Bima mengedarkan pandangannya mencari sosok laki-laki yang sudah lama ingin dia temui. Saat mata mereka saling bertemu, Bima tersenyum dan memalingkan wajahnya kembali ke arah Cempaka Kuning. "Jika Sendang Pitu sudah hidup, apa berarti mereka semua bisa lepas dari tugas mereka?" tanya Bima. Jantungnya berdebar keras, berharap apa yang dia pikirkan sesuai dengan kenyataan. Cempaka Kuning diam. Lama dia memperhatikan Bima, sedangkan demit yang ada di sekitaran mereka menatap bingung Cempaka Kuning dan Bima, kecuali Maya yang tersenyum. Dia paham apa yang dimaksudkan oleh Bima. "Jika mereka ingin pergi, aku tidak akan melarang. Seperti dugaanmu, Sendang Pitu sudah hidup dalam diri seseorang. Tugas kami sudah selesai di sini," ucap Cempaka Kuning tersenyum lembut. Buru-buru Bima menatap Pak Arif. "Sekarang setelah semua selesai, bisakah kita pulang ke alam manusia?" kata Bima. Laki-laki itu tersenyum mengangguk. Seketika kabut tebal muncul di sekitar Bima. Pandangannya menjadi kabur
dan sebuah tarikan kuat menghantam bagian belakang kepalanya. Tiba-tiba saja, semuanya menjadi gelap. Bima mengerjapkan matanya. Kepalanya terasa begitu berat. Entah kenapa dia merasakan tidurnya begitu pulas, seolah dia sedang bermimpi berkelana menuju alam yang dulu pernah dimasukinya. "Sudah bangun?" ucap suara yang Bima kenali. "Pak Arif?" kata Bima kaget dan langsung mencoba untuk berdiri. "Berbaringlah, tubuhmu itu masih belum kuat untuk berdiri," ucap Pak Arif bahagia. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Bima penasaran, tapi laki-laki itu menggeleng. "Nanti setelah kamu sembuh, baru kita bicara," ucap Arif yang langsung keluar dari kamar inap Bima. Bima menghela napas. "Lama banget bangunnya," ucap Maya yang tengah memandang Bima di berangkar yang ia tempati. Bima tersenyum menyeringai. Sepertinya mereka terlalu lama masuk ke alam lain, sampai tubuh mereka harus mendapatkan perawatan seperti ini. Sudah beberapa hari semenjak kepulangan Bima dan Maya di rumah sakit. Menurut cerita dari orang tua mereka, keduanya ditemukan dengan tubuh tergeletak di lantai dengan darah yang sudah mengering. "Jadi Ki Ganang benar-benar mengikutimu?" ucap Bima saat mereka sedang duduk di taman belakang rumahnya. "Entahlah Bim, aku belum mencoba untuk memanggilnya," ucap Maya yang kemudian menjamkan matanya. Suasana tiba-tiba saja berubah. Udara di sekitar mereka menjadi dingin. Tubuh Bima tersentak saat mendapati ada sosok demi tua mirip monyet yang tengah jongkok di atas meja dekat mereka. "Ana apa Cah Ayu?" tanya Ki Ganang tersenyum pada mereka. Maya menggeleng. "Tidak Ki, tadi Bima bilang kalau dia kangen sama Ki Ganang," ucap Maya tanpa dosa. Seketika senyum lenyap dari bibir Ki Ganang. Keduanya menatap penuh dengan kebencian. Baik Bima maupun Ki Ganang tidak pernah menyukai satu sama lain. "Gila nih," ucap Ki Ganang yang langsung lenyap dari pandangannya. Sedangkan beberapa meter dari tempat Bima dan Maya duduk, Pak Arif mengawasi mereka berdua dengan senyum bahagia. "Bersabarlah, sepertinya kita akan sering-sering melihat Bima dan Ki Ganang bertengkar," ucap Karmasengkono yang juga langsung menghilang dari pandangannya. Dan cerita pun selesai. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga dari kisah ini dapat diambil pembelajaran untuk kita bersama-sama. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Oh ya, dan bagi teman-teman juga yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita mistis dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita-cerita yang menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.